Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para jemaah hadirin wal hadirat sebatan kaula amul jaakin, Alhamdulillah adalah kalimat sepantas batan kaula sareng panjenengan sedaja ucapkan dan selalu dihaturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mengingat terlalu banyak nikmat epon dari Allah Subhanahu wa taala seampun dirasaake batan kaula ban panjenengan sedaja, khusus epon nang pagi mangken. Alhamdulillah kaula sareng panjenengan iparing takdir sareng Allah Subhanahu wa taala bisa ngaji sareng-sareng di situng tempat sepaling dicintai sareng Allah Subhanahu wa taala, yaitu Masjid Allah Subhanahu wa taala, rumah Allah, Baitullah. Juganan sepatot boten kaula sareng panjenengan syukuri mangken kaula sareng panjenengan masuk bulan Ramadan, bertepatan dengan bulan Ramadan sekali majapun Nabi SAW. Ramadan ini syahrul mubarak. Syahrul mubarak artinya bulan sekak dima keberkahan barokah sareng Allah Subhanahu wa taala nika jor-joran diparingi maksimal barokah, Allah menurunkan barokah secara maksimal nika nang bulan Ramadan. Tentona ibadah di dalam bulan Ramadan Kak Dinto pahalanya tidak sama seperti bulan-bulan atau area-area selain dari bulan Ramadan. Milana kinto Ramadan disebut sareng Nabi sebagai syahrul mubarak. Alhamdulillah kaula sareng panjenengan di umur semangken masing-masing ki iparingi takdir sareng Allah untuk depak bulan Ramadan. Milan dari Kak Dinto tore maksimalkan kesempatan bi Allah seiparingi Kak Dinto. Karena tada seoning bulan Ramadan nang tahun deku nika kaula sareng panjenengan lok mile sepo mudah sehat penyakitan tada seoning ki iparingi takdir depak Ramadan sebekal datang. Jadi makin nyatore maksimal lagi lah bedena kegiatan ngaji nang masjid nang magi makin ginto termasuk salah situngnya memaksimalkan bulan Ramadan. Hadirin saja pagi mangken batan kaula ngireng arang sarang belajar punten batan kaula lengki ikintoh beni karena saya lebih oning lebih alim punten batan kaula pada kengki belajar. Jadi arang sarangnya toreh pada belajar mempelajari syariat epon Allah Subhanahu wa taala seampun termaktub tertuang di dalam Al-Qur'an maupun hadis sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekak dimah pagi mangken kaula sareng panjenengan nyatore arang sareng belajar memperdalam memahami bahwa agama Islam kinto agama alhamdulillah Allah takdirkan kaula sareng panjenengan berada di dalamnya nika agama sederhana, agama lurus dan agama gepang. Jadi dimulai bab pertama yaitu Islam adalah agama sederhana. Sederhana epon artinya gempang untuk ijelenaki kaula sareng panjenengan. Bukan kaula sareng panjenengan tok sedaja manusia, mungkin hanya manusia makhluk Allah, maka tentu akan merasa gempang dengan menjalankan syariat Islam, sama sekali tidak mempersulit kehidupan manusia atau aktivitas manusia. Karena nang zaman makin banyak orang saya mengeluh lebih ketika masuk de bulan Ramadan ki bede pasaan abe lako kilo mareh seporong bede, jadi merasa berat dengan badan Ramadan. Padahal Islam syariat Islam kinto toron sesuai dengan kemampuan manusia. Jadi
estona lok bre kayak gitu. Saya pertama, Islam kintok gampang dan tidak sulit sama sekali. Kintok tergambar jelas di dalam hadis dari Nabi SAW, riwayat dari Abu Hurairah, Nabi atabu innad dina yusrun wala yashudda dina ahadun illa ghalabahu fasaddidu wa qaribu wa bashiru wasta'inu bil udwati war rawhati wa syai'un minad daljati. Nabi SAW adabu bahwa agama ini mudah. Inna dina yusrun, agama ria mudah, gampang, dan tidaklah seseorang mempersulit agama kecuali nikah ghalabahu, akan dikalahkan oleh agama itu. Maksudnya dia akan kesulitan bila mempersulit agama, dia akan kesulitan. Oleh karena itu fasaddidu wa qaribu. Agak dinto dalam syarahnya, syarah hadis kinto dalam mausu'ah disebutkan sekoca wasaddidu, sekoca fasaddidu nika petepak peloros sesuai dengan, jadi monterongan ke agama nika gampang, inna dina yusrun, bahwa agama nika gampang, maka syaratnya fasaddidu, petepak peloros dengan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Nah, dengan si maksud wa qaribu kinto cepon para ulama mun lo bisa matepak sesuai dengan apa, cek persis dengan sesuai yang dicontohkan Nabi dan para sahabat, paling enjak mendekati. Makanya nang syarahnya dikatakan illam yastati ul ahda bil akmali fa'malu bima yuqarribu minhu fa'amilu bima yuqarribu minhu. Mun lo bisa petepak cek padana dengan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salat lo bisa ngalak rakaat seperti Nabi, bacaan Quran lo bisa ngatamaki seperti Nabi, sedekah lo bisa terus-terusan seperti Nabi, paling punten qaribu pesemak cek terlalu jauh. Jadi syarat untuk mempermudah agama nikah saddidu wa qaribu. Bahkan dalam hadis kinto songkuna Nabi ini kan menyampaikan prinsip beragama. Jadi dalam hadis kinto tersirat prinsip dalam beragama. Apa prinsipnya? Yang pertama yusrun, gampang. Prinsip dalam agama gampang. Bila beda orang merasa berislam, beragama justru mempersulit hidupnya, mempersulit kebadana, maka nikah perlu dipertanyakan boleh, karena prinsip dalam agama yang diajarkan Nabi nikah yang pertama yusrun. Kemudian prinsip nomor 2 wasaddidu wa qaribu, harus sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi SAW. Karena Nabi nikah figur, Nabi nikah figur agama, figur ridho Allah ini kan ki Nabi SAW. Maka jika kita menginginkan mendapatkan ridho dari Allah, tentunya mengikuti napa yang dilampa saya lampana Nabi SAW. Agama muda, contoh agama muda, kadang makin bulan pasah engki dan kula paham punya iluar saudara-saudara kita semungkin lebih berat menghadapi bulan Ramadan daripada sebagian dari kita. Saya harus alakoh idas panas, saya harus memenuhi kebutuhan mau tidak mau, karena bila lo alakoh tade seeter. Jadi kita doakan manter saudara-saudara kita dalam keadaan nikah semakin bi Allah iparingi kekuatan untuk menjalani ibadah puasa. Karena bila sampai meninggalkan puasa maka akan hilang keberkahannya. Jadi panapa harta yang dihasilkan bila tidak barokah, nikah lah tak ada gunana. Bila hilang kebarokahan maka nikah tak ada gunana. Tapi pasah, contoh pasah Ramadan, dan kula beri nyerita akidah kancah lambak riwayat perang Badar. Jadi perang Badar nikah salah satu perang terbesar pertama yang dilakukan atau dihadapi oleh Nabi dan para sahabatnya. Dan Ramadan nikah menjadi saksi bisu peperangan Badar. Perang Badar nikah terjadi ketika Ramadan. Bukan hanya Ramadan, tapi Ramadan pertama. Jadi Ramadan nikah syariataki ketika bulan tahun kedua Hijriyah, ketika Rasulullah SAW ampun pindah ke Madinah
oleh setahun 2 tahun masuk ke bulan 2 tahun akhir bulan Sya'ban turun perintah Ramadan pertama, dan ketika Ramadan pertama ampun terjadi peperangan Badar tepatnya tanggal 14 Ramadan hari Jumat. Jadi bisa ibayangake tangki kaula sareng panjenengan bisa ibayangake betapa melelahkannya, betapa beratnya jadi para sahabat lembe. Mun kaula sareng panjenengan makin harus alakoh umpama nang bulan pasang ya alakoh oleh bese kan untuk abe dan tidak mudarat tidak abe alakoh justru ibajar deki oleh hasil. Tapi ketika perang lembe nang perang Badar salah lo oleh panapa secara duniawi justru nyawa yang ditaruhkan fase pertama. Nah, betapa ujiannya luar biasa. Tapi meskipun Ramadan ini fardhu kan fardu ain untuk kaula sareng panjenengan saja, tapi tetap dalam Islam memberikan kemudahan. Barang siapa seagetuan uzur diperbolehkan oleh syariat maka boleh meninggalkan Ramadan lo apa sah ikan teh deki nang are akhir mangkana maridun aw ala safarin faidatun min ayyamin ukhor kan nang Quran seginto. Tapi bila sakit otabet tepak melakukan perjalanan artinya udur yang diperbolehkan oleh syariat maka tak apa-apa meninggalkan Ramadan bisa ganti deki hari-hari selanjutnya. Nah, ini kan menunjukkan salah satu indikator bahwa Islam kinto sama sekali tidak mempersulit. Islam ini manusiawi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nika maksudnya Allah tidak membebankan taklif kepada hambanya kecuali sesuai kemampuan mereka. Artinya jalan kipasa manusia mampu jalan kipasa sebulan penuh mampu. Jadi benih Allah beri ujian sesuai hambanya benih dan ini artinya kita tapi taklif beban syariat kepada manusia ini pasti sesuai dengan kemampuannya. Salat contoh 5 bekto kan mun pas 100 bekto dek napa sehari kan lo mampu. Nah, tapi ternyata 5 bekto. Nah, berarti sesuai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Beban taklif syariat dari Allah nih ke hambanya sesuai dengan kemampuan manusia. Bahasa makin manusiawi. Mbak dari rukun Islam kan telok nih ke se gratis, se gampang bisa dilakukan oleh semua orang semukallaf. Asyahadat, salat, apa sah. Nih kepun salat, rukun salat harus berdiri, tapi lo bisa berdiri diperbolehkan syariat lengki. Lo bisa lengki rensarenan dan seterusnya. Sementara haji, zakat, ini kan enten beda kriteria, beda perinciannya. Manis tahto'a ilaihi sabila mun bisa mampu andik kemampuan baru haji umroh. Sementara selain ini kan dari sholat kan saja bisa melakukan sholat. Nah, ini kan menunjukkan bahwa Islam nika sangat mudah dan Islam nika agama manusiawi. Intinya kele dua saddidu wa qaribu maka Islam akan mudah. Kemudian hadis nomor 2 dari Anas bin Malik radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atabu yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunaffiru. Rasulullah atabu pakempang yassiru pakempang mun heda ajalanaki agama. Pakempang nika khusus terutama bagian para pendakwah, para ahli ilmi, tokoh-tokoh agama pakempang ketika mengajarkan agama pakempang. Wala tu'asiru cak pasulit wabasyiru berikan kabar gembira ada orang-orang para kaum muslimin ada orang-orang yang memeluk agama Islam. Wala tunafiru cak sampai diberikan hal-hal justru membuat mereka lari dari Islam. Tapi banyak sebagian orang salah mengartikan dalam hadis kinto. Saya maksud mempermudah nikah, tetap ki patokannya gila kisah, ya saddidu wa qaribu patokannya nikah. Jadi sekocak mempermudah harus tetap sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Nabi nikah sebagai penjelas dari agama. Maka dalam Quran kan wa anzalna ilaika dzikrah litubayyana linnasi ma nuzila ilaihi. Muhammad aku turunkan Al-Qur'an padamu supaya kau jelaskan Islam. Kau jelaskan agama, kau jelaskan apa yang aku turunkan kepada hambaku.
Jadi Nabi Muhammad ini sebagai penjelas, Nabi Muhammad sebagai contoh, figur sekaligus penjelas. Mufassir yang paling berhak menafsirkan Al-Quran manusia pertama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi patokannya meskipun megempang agama, cek pahami dengan akal, tapi pahami dengan hadis Nabi. Jadi sekocak yassir itu tetap sadidu wa qoribu, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Karena banyak orang yang menganggap sekocak mempermudah agama justru menyepelekan agama. Thank you. Agama cok dulu mun agama kan ndak nikah. Ka ilmu pe cok dulu hede ku andik langker kan ndak nikah kadang. Hede ku andik sekolahan cong lah tahu sabit abit bade pondoknya re apa. Itu justru menyepelekan, bukan mempermudah agama. Bade kadang orang yang terawih, kedema terawih kok metorok. Menganggap gampang. Telasen hukum bersalaman laki bini ini dibatasi nang Islam. Harus orang-orang semahram, seharam nikah. Mun sehalal nikah lo oleh sepopo halal nikah. Nah nikah lo oleh maka menyentuh atau bersalam sepopo lo oleh. Lah kadang orang masa yop berjengkeng ya ketereta na salam tidak nikah. Lah itu bukan yasiru, bukan megempang agama, tapi menyepelekan agama. Beda ya. Jumatan makan ayo makan ada male oleh ontah cang situngan kok sebudian ve lo papa le telur melihat tibi dia nikah. Padahal nang hadis telur nikah orang derajat orang sega Jumatan di budi. Nah itu bukan mempermudah agama, tapi menyepelekan agama. Dan hati-hati, sareng Nabi diancam orang yang menyepelekan agama. Nabi atabu hadis dalam Bukhari, Nabi atabu wa innal abdah la yatakallamu bi kalimatin min sakhatillah la yulqiyaha balan yahwi biha fi jahannam. Bahwa seorang hamba yang mengatakan situng kalimat tapi membuat Allah murka sebenarnya kalimat nikah. Tetapi dia la yulqiyaha balan, dia tidak merasa perkataan ini penting, perkataan ini berat, ngeremeaki, ngentengaki. Padahal di sisi Allah ini kesalahan luar biasa. Contohnya ki puru metoroah bajeng Jumat banyak nih kegula mereng Jumatan metoro nih eteroi absen sengi kelas. Wah demi makan sebudian oleh telur di ini cak yang telur lekat deh melihat tibi sekilo 2 kilo oleh itu kan soalnya banyak hula. Beda orang hula sering nyontoh aki beda aki walimah. Aturan dalam Islam saya ngata oleh ikhtilat antara laki bini along polong. Akhirnya pelayan tahu sakian pelayan hidup kiai mun kitar pokok apa aja mungkin ngalong polong delok apa. Itu kan meremehkan agama, bukan nganggap gampang agama. Agama cok ekstrim, cok terlalu keras agama. Kocak keras padahal jelas sadidu wa qoribu. Peloros pesemak sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi. Mun tak bisa semak bain. Mendekati apa yang dicontohkan Nabi, bukan barbar. Barbar justru menabrak semua aturan agama. Kocak agama lo memberatkan. Padahal perkataan-perkataan saya yang kepremeh ki buru nikah yahwi biha fi jahannam bisa mengantarkan dia, memberikan dia tiket langsung masuk ke neraka. Jadi pahami bahwa agama itu mudah, sekocak mudah. Dasarnya otabe panduannya garisnya tetap sadidu wa qoribu, pesemak dan sesuai lurus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian agar agama nikah tidak sulit, agama nikah mudah, langkah selanjutnya apa? Ada mulai ittiba'il amal al jadidah fiddin. Apa itu maksudnya? Tidak membuat-buat amalan anyar. Ini kesop aja agama gampang. Mun abai kebai se anyar boleh melarat deki agama. Contoh nih kaki, boleh king mendepak. Ki buru engak berperang. Peperangan ini banyak terjadi. Bahkan setelah perang Badar oleh Sa'are. Nika Rasul ki ngejar pasukan Quraisy. Ki perang apa oleh dekung, padahal sahabat loka-loka kilo lastare. Kilo beres, aduh loka benih kilo beres, benih kilo kering, dere ki nyap-cap. Nabi terus menyerukan
jihad boleh, mangkat boleh sahabat, sebagian ngireng, segi bisa ngireng perang. Artena apa? Nabi ini kalambak Nabi SAW sareng para sahabat ketika nang Madinah, lo buambu jihad nih ke perang. Le umpama zaman Nabi syariat akih umpama ki haul. Nah, umpama ketika terjadi perang Uhud banyak syuhada, Islam kalah ketika nikah. Banyak tinggal umur termasuk paman tercintanya Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib tinggal umur. Umpama disyariatkan haul ketika itu sahabat harus ngakholen beje napa saat perang. Makin beda panggilan jihad, makin Nabi nikah undangan datang ke tempat kholan. Oh ya wes siapa Nabi dekuk nikah datang ke situ ngakholan. Kau jeng lo buambu kan? Lah ketika bernikah maka sulit deki agama. Nikah ki khol sesetahunan muntahlil petongare. Coba. Mangka ta perang, oh nikah ki oleh empang, dekuk bae. Oh kisah ki oleh dua. Mangka ta boleh ki ngatok nih ke asar 3 lomur. Deki ki situ ngah. Lo buambu. Akhir bre deki Islam. Tapi ternyata punten ketika di zaman Nabi apa yang diperintahkan amalan-amalan ibadah yang datang sesuai dalil ya nikah saya kelako dan sama sekali tidak memberatkan. Cepon kula kele salat 5 bekto kejang bekto luang tore kele sopu walempak setengah 5 sampai dekik duhur kol 12 kenapa jam nih kan bisa baca Quran, zikir, dekik beda duha, tai santai roh maksudnya. Le umpama ki pas hol kan lo buambu pindah ada sepindah lesoh. Nikah ki secara logika, ya. Dapat hadis pertama nikah dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala atabu bahwa cerita aki bahwa cepon Irbad nikah Rasulullah pernah memberikan mau'idah sehingga di mau'idah nikah seakan-akan menjadi mau'idah terakhir, mau'idatul muwaddi, mau'idah terakhir dari apa Rasulullah menggebu-gebu memberikan ceramah ketika nikah seakan-akan ini mau'idah terakhir Nabi. Karena melihat Nabi dan nikah kemudian sahabat berkata fausina ya Nabi tore paring wasiat mi akatia panjenengan nikah khutbah terakhir. Rasulullah memberikan wasiat nancang usikum bitaqullah dan seterusnya sampai Rasulullah atabu mayya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdin. Nika seringi pada Pak nika pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sepeninggalku cepon Nabi akan banyak terjadi khilaf banyak sampai semangken Rasulullah tinggal umur hari pertama sahabat khilaf ampun bagaimana cara memakamkan Nabi SAW khilaf setelah Rasulullah saya dimakamkan khilaf boleh siapa dekik saya jadi gantena Nabi SAW akan terjadi khilaf lebih semakin luar biasa banyak khilaf tapi cepon khilaf agama ini mudah artinya mudah punten Allah tidak mengambil Rasulnya, tidak mewafatkan Rasulnya, kemudian terjadi sesuatu udah umatnya tanpa memberikan solusi punten. Jadi jak kebeter. Meskipun Nabi tinggal umur dan cepon Nabi bokal banyak khilaf tang umat, termasuk hadis iftirakul ummah, terpecahnya umat, punten Nabi memberikan solusi. Jadi jak kebeter kaulah sareng panjenengan. Nabi memberikan solusi. Napa solusinya? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Solusina kak dito. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdin. Deki bil terjadi khilaf banyak cepon Nabi cek kebeter. Berpegang teguh ketang sunnah. Cereng sengkok bi Allah sesurah jelas aki Quran. Seakan-akan dek nikah. Sengkok bi Allah seijamin suarga, sengkok Nabi nabekna, sengkok Rasul nang akhir zaman, sengkok bi Nabi seipakon ibrik legalitas menjelaskan agama, maka pegang tang sunnah cepon Nabi SAW. Bukan cuma tang sunnah wa sunnatil khulafa'ir rasyidin dan sunnah khulafa seempat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in.
pegang sunnah ya insya Allah, bukan cuma insya Allah kira tersesat. Dan ini sesuai ditambah dengan hadis lain Nabi banyak atabu tentang iftirakul ummah, bahwa akan terpecah belah menjadi 73. Siapa degi saya selamat? Ma ana alaihi wasabi, persis bi nikah. Saya selamat siapa? Orang sepemahamannya pada bi sengkok dan sahabat pada bi nikah. Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Teku tang sunnah. Makin pertanyaan dek nikah, pertanyaan sederhana saus. Nah, pesalan orang terpada bi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pesalan Arab peheda lo melakukan amalan A, ya karena Nabi punten. Salah nadi medek nikah ini salah naki mah coba. Mulakar salah wes salako. Coba salah naki mah. Secara logika pe salah naki mah. Jadi manusia ni kalau oning seongkuna manusia cipta akin sarang logika kan nikah manusia bi Allah cipta akin, manusia bingung. Kebaya apa abad dicipta akin mir umur bedina. Lah, ketika bingung manusia, Allah ngutus hitung Rasul sebagai penyambung lidah bahasana. Muhammad jelasaki, cek mereka aja lo cipta aki illa liya'buduni keng nyembah kangko. Kebala Muhammad syariah halal, syariah haram. Le semakin beda orang teronor aja Muhammad sallallahu alaihi wasallam seutus Allah. Salah niki mah coba. Mun norok kiai banyak salahna. Maksudnya umpamana panjenengan norok kiai se A, pocang orang pengikut kiai B klero mi norok se A hede. Songkun norok tangan di sebe. Pocang se mi norok sebe tangan di sepaling bener se, ya kan? Ada teman, tapi mun norok Nabi salah niki mah coba. Iki masalahna. Kempang pagi ketika sidang di Allah, arapa mi daya mi cek norong Muhammad, iki pancen ajunan ya Allah semakon. Kan tinggal daya. Lemun tanya kiai demi cek fanatik ke kiai A B C D. Nah, ini kemudian saya bingung jawab. Nampu mikir. Mempersiapkan jawaban untuk berdebat dengan Allah kan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Namun yang Nabi simpel punten. Kayak ngireng Rasul ya sudah selesai. Dan ini terjadi ketika orang fanatik dak hadis, insya Allah tak salah. Nah, umpama ki bodem lemak orang pada khilaf, pilihannya lain, pilihan hukum A B C lemak. Tapi lemak ini berpegang teguh berlandasan dalil syariat Al-Quran atau hadis. Insya Allah ini pada pendera pakai di hadapan Allah. Ini terjadi di zaman sahabat, asalkan hadisnya sahih. Wah, ini kok sering dijelasake hadis tentang sahabat sareng Nabi sallallahu alaihi wasallam harus salat asar nang Bani Quraidah. La yusolliyanna ahadukum hatta fi Bani Quraidah illa fi Bani Quraidah. Cepon Nabi saya nggak ayo perjalanan reh cek apa jang asar kecuali deki nang Bani Quraidah. Nah, ternyata sahabat terbagi menjadi dua kelompok. Sesitung mahami ya lah para ada waktu asar lebih di jalan depak jalan masuk asar, oh berarti lebih Nabi keng mun bisa, mun lo bisa enja apa jeng lah di tempat kilo jalan sesitung unjo jelas ki puru cepon Nabi cak apa jeng asar kecuali disa ada waktu asar pokok pojang asar disa cepon Nabi. Dua pendapat sebeda tapi landasannya sama tangki pada hadis. Nah, hal tersebut ketika dihaturkan kepada Nabi maka cepon Nabi falam yu'annif wahidan minhum. Nabi tidak menyalahkan keduanya, siapapun ada sisa lagi pada penderaki sareng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka insya Allah bila pijakan kita adalah syariat Al-Quran maupun hadis sahih walaupun berbeda insya Allah pakai tada salah dan mengambil keumuman dari dalil ijtihad bahwa orang yang saya berijtihad bila benar oleh dua bila salah letung le memilihnya kita pendapat sepaling sore pendapat sepaling sae paling rojih sesuai dalil Al-Quran dan hadis nikah juga bagian dari ijtihad orang awam ijtihad kaula sareng panjenengan milih pendapat sepaling rojih secepon kaula sareng panjenengan hadisnya atau dalilnya paling sahih. Dan ini juga insyaallah bagian dari ijtihad. Le paki insyaallah lo klero. Setako bila khilaf terjadi tidak didasari oleh syariat.
khilaf saya terjadi lo didasari kelaban syan lebih menyangkut masalah akidah dan ibadah. Nah, nika serepot. Beda orang atau bu mun orang minum kopi, nah kan banyak oning. Mun ki arasa kopi colong istighfar malaikat sampai elang bau kopi. Nika berdasarkan apa? Mau beda orang percaya ke nika berdasarkan apa? Khilaf berdasarkan apa? Kleru jelas pagi. Nabi saat boleh berdimah nimpeh ditolak sepakat ulama hadis saja sepakat. Hadis Nabi ini makin sudah selesai termaktub dalam kitab-kitab hadis yang dihimpun oleh para ulama. Ada tambahan boleh. Nah, bertambah nas ada tambahan dia. Cek sepak bola lah 11 pemain. Lalu bisa. Ketika khilaf dalam masalah akidah dan ibadah, itu di luar dari sikap toleransi. Apabila perbedaan khilaf dalam masalah furu'iyah lo menyangkut ibadah dan akidah selama didasari oleh hadis sahih, maka insya Allah pakai di hadapan Allah pun tada bener kapi insya Allah. Tapi bila perbedaan khilaf akidah dan ibadah akidah misalnya orang-orang khawarij memang lain akidahnya orang-orang syiah sareng ahlu sunnah memang berbeda. Otaba oleh sebagian orang bodoh saat bu bodoh orang ulama tinggal lomor oleh puluhan tahun kapan ikale kubur tepak maca Quran sambil akan tengguring. Masalah akidah nikah lo bisa hilaf neng nikah ya beda kan beda tangki beda saat bu ulama aja bisa memadamkan api neraka mulok todus keng karena todus ke Allah burung. Masalah akidah lo oleh kita napa ki perlu menghargai perbedaan nang je lo oleh nih kan masalah akidah dan ibadah sudah selesai dikerjakan, sudah selesai diterangkan, semuanya dijelaskan oleh Nabi SAW. Kemudian sampai kita berlafaz addu alaiha bin nawajid. Saya ingat tang sunnah itu cepon Nabi SAW gigit dengan gigi geraham, gigi budi gitu geraham. Anapa? Mun gigit gigi saya ada. Coba panjenengan biasa mun tepak atau kok daging, saya semulia orang banyak. Nah, iki dek nikah apa dek nikah? Kan dek nikah kan? Betul medem, deh kan. Artinya kuat, lebih kuat gigi geraham. Lebih Nabi Arab pamit Nabi pakai lafal nikah, pakai kalimat gigi geraham. Artinya Nabi sorok bahwa pakai ketika terjadi fitnah ini kok rajin luar biasa, gelombangnya besar. Jangan lepas tang sunnah aja. Gigit gigi geraham supaya kuat cepon Nabi. Bahkan yang hadis lain kal qobit alal jamri, orang yang bertahan di atas sunnah, di atas agama pakai neng zaman fitnah nikah bagai orang yang nekuk marda. Itekuk panas ilepas area agama. Nabi sampai pakai bahasa nikah dan hadis nikah didukung dengan hadis yang lain dari Nabi SAW. Salah situ ngatarok fikum syai'aini, aku tinggalkan dua perkara lantas dilu tak bakal tersesat cepon Nabi. Ba'dahuma, setelah berpegang teguh kedua aja ya, kitab Allah wa sunnati, Al-Quran dan tan sunnah. Kurang apa? Nikah tebunan Nabi. Tapi tetap terjadinya ikhtilaf nang kalangan umat nang zaman mangkin jangan sampai membuat kita saling mengkafirkan satu sama lain, saling artena khilaf nikah justru membuat peperangan perpecahan seluar biasa. Cek sampai nikah Nabi ada nang hadis lain la tarji'u ba'di kuffaron yadribu ba'dukum kiraba ba'din cepon Nabi. Saya ingat dekik tang sepeninggalku cepon Nabi banyak ikhtilaf, banyak perbedaan pendapat, banyak seborong perbedaan tentang umat. Tapi saya ingat cek sampai kalian kembali kafir boleh dengan cara berperang satu sama lain. Nah, banyak napa punten makin amuso soker lo nyapa karena badan khilaf, karena badan ikhtilaf saya terjadi. Lah cepon Nabi cek sampai karena walaupun hadis iftirakul ummah sekalipun jepon Nabi sataftariku ummati kisah jadi petong polo telok
cepon Nabi saya terpecah nika bi Nabi pakun diakui sebagai umatnya. Maka Nabi adabu sataftariku ummati, tang umat saya bakal terpecah. Artinya petong polo telok nika bi Nabi ki diakui sebagai umatnya. Cek sampai saling ngamuso, naudzubillah sampai pah atokar. Wah, nika jauh nika dari makna Islam. Islam toron kelaban kesempurnaan, Islam toron kelaban persatuan. Maka nang Madinah nika bodoh kelompok seponare mulai lambek bertahun-tahun terpecah belah. Nabi datang, Islam datang bersatu menjadi sahabat Nabi, bahkan bersatu dengan orang se Mekah. Orang beda kelompok rekan, beda negara bahkan beda suku, tapi tetap bersatu ketika Islam datang. Lemangken Islam na sampurna, kesempurnaan Islam digambarkan dengan badana Al-Quran. Nireng cek sampai khilaf saya terjadi nang umat, khilaf saya terjadi antara umat Islam, justru membuat kita kembali kafir jepon Nabi karena beratokar satu sama lain. Kemudian hadis nomor 2 dari Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kinto hadis selalu dibacakan jabon Nabi, man ahdasa fi amrina hadza laisa minhu fahuwa raddun. Siapa orang seakebai-kebai kan kinto banyak orang salah paham nih, fa inna kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah. Orang banyak atabu are lafat umum bid'ah ria lo khusus. Jadi kapi se perkara baru pak haram ya, termasuk laptop, termasuk mic. Nah, ini kebenaran le jelas aki estona punten ini sudah ditahsis bahkan dari hadis atasan cepon Nabi maya isminkum fasayara alaikum bisunnati, berarti urusan agama. Nah, ditambah sarang hadis kak dinto man ahdasa fi amrina hadza laisa minhu fahuwa raddun. Dalam riwayat Muslim man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Orang sebeci, orang secermet ke pembahasan kinto selalu mengatakan hadis ji atau saya baca memang nih keselerepan. Cek ngintengake hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana pemilu oleh nambah-nambah perkara baru karena agama cepon gelek datang dalam kesempurnaan, khususnya dalam masalah akidah dan ibadah. Sampurna korok dek remah. Nabi atabu nang situng hadis riwayat Imam At-Tabrani juga Imam Ahmad. Nabi atabu ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nari illa wa qad buyyina lakum. Nabi atabu tidak kutinggalkan situng pun ya perkara saya bisa mendekatkan diri ke surga atau menjauhkan diri dari neraka kecuali sudah dijelaskan ya Nabi. Tidak satu pun yang bisa mendekatkan ke surga atau menjauhkan ke neraka kecuali sudah diterangkan bi sengko cepon Nabi dalam hadis kinto. Jadi sudah lengkap akidah dan ibadah. Bukti Nabi lengkap apa boleh? Beda orang-orang yang sudah dijamin bi Allah nikah sebagai penghuni surga. Salah satu ngaki jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian 10 sahabat kisah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian Zubair bin Awam dan seterusnya, Thalha Ubaidillah dan seterusnya. Dijamin sudah swargana. Mun kaula sareng panjenengan napa saya jamin? Cek bahkan kuburan bae lo jamin andik tanah. Tanah kuburan agak duan. Lemare meleh. Kanten kan? Sehingga kapan mate pahpol kuburan lo terima. Kan? Bahkan tanah kuburan pelo agak duan kula lebih sampean. Lah sahabat ki buru nikah swarga pun saya jamin sareng Allah. Disiapkan istana nang swarga. Lekan seakan-akan dek nikah, mun kula sering logika aki dek nikah. Kaula sareng panjenengan odik nang zaman lambo, tak ada lampu, tak ada teknologi. Ipakon melakukan situng perjalanan ke Jakarta umpama, ki hutan kabeh. Beda saya mangkat, depak laan. Kapan depak agabai blueprint peta, agabai peta. Pah abele ke reng-oreng. Le mun salok depak ancamannya reng Madura salok depak ke Jakarta dalam bekto seminggu umpama na igentong umpama. Le orang sedepak abri peta ya reh mun tro cepat depak engko le depak ya reh ibri peta engko le bedinaan. Le ra kere rezekinya ra jalan lain apa nyorok peta re kan nika logika dasar kan nika. Kan mun orang seakal sehat ya norok peta sing deki mulo depak seminggu gentong. Ang norok peta lo bek tebeg. Upah nyasar soro ke Jakarta depak ke Banyuwangi. Pah langsung tasik dimmer ya.
Le pada nang agama sakinto, le beda pon sakeduan kunci swarga ni beda, tiket. Sakeduan tiket ke swarga ni beda. Yaitu Nabi dan beberapa sahabatnya dan semua sahabat khususnya yang sudah dijamin sareng Allah. Ijamin swargana. Le apa salah mun noro ibadana Nabi dan sahabat seijamin. Nah, ini kan nikah. Apa salah? Nah, kan tentunya lo salah. Kemudian nang hadis lain boleh Nabi juga atabu. Tabuna sahabat ki Abu Darin salah situnga atabu tarokna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah nikah ampun atinggal umur. Tetapi wa ma ta'irun yuqallibu janahi fil hawa illa wa huwa yadhkuruna minhu ilman. Rasulullah ampun wafat tepon sahabat. Tapi Rasulullah wafat tidak ada manuk sing berbi kepakan sayapnya kecuali bi Rasulullah jelasaki ilmu dari apa dari ke agama pun sampurna pun sampai sahabat mengistilahkan manuk sangat berjubi Nabi jelasaki kia lebih dalam akidah dan ibadah dan inilah maksudnya. Kemudian nomor selanjutnya sopaja agama kita masih terasa gampang untuk dijalani, seterusnya itu mencukupkan diri dengan dalil. Itu dalam surat Al-Maidah saya sering baca al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Allah tabu hari ini telah kusempurnakan Muhammad agama Islam sempurna kok ridho ke Islam. Berarti lah lengkap ampun. Jadi cukup mari cukupkan kaula sareng panjenengan dari dalil. Cukup pakai kelaban dalil insya Allah sampai mati insya Allah selamat pun. Contoh solat, ampunlah cukupkan kelaban amalan-amalan saya datang lebat dalil solat kita lebih bulan Ramadan nih. Bulan Ramadan maksimalkan solat pada qobliyah, ba'diyah, pada tahajud, duha, pada sunnah mutlaqah, sunnah marena wudu. Nih kepai maksimal lagi. Saya kadimu sajon tahajud kinto cepon Allah menantang bahkan dak hambanya. Siapa saja ke sepertiga malam kok turun ila sama'i dunia turun ke langit dunia untuk menyambut dan mengabulkan doa-doa natang hamba. Wes cukupkan dengan amalan-amalan sedeteng lebat dalil. Tore selama ini kaula sareng panjenengan, kula mungkin panjenengan ampun maksimal dan kilo bisa memaksimalkan salat. Kilo duha mun kenceng otabe mun otang banyak lancar duha thank you bila lebih center seandi tokoi pasar insyaallah lo tobeng duha jangan japon melancar kula ketuan kancalam mbok ya kosen lo toman jago kula ku aduha pah mari ujian skripsi alamar kerja rengis ampun cukupkan dengan dalil dengan ibadah-ibadah zikir sudah salat zikir pasan nikah sebeda ampun nikah zikir dengan zikir sampun dikerjaake sareng Nabi sampun beda dalil subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala dan seterusnya zikir sebeda tak usah nambah zikir selain hizib lah inilah itulah doyalah songai raja songai kene wokong lah sabareng. Dikir si aceraki Nabi ini kesedikir petang, pagi, sore. Nih kesebaca, nih kadang kaula sareng panjenengan lopot dikir saampona salat fardhu. Nih kepun kadang kaula sareng panjenengan lo bisa maksimal. Mikir nyara dikir selain, ampun cukupkan dengan dalil. Cepon Nabi sapa orang setiap mare salat fardhu dia membaca subhanallah telok alhamdulillah kemudian bertakbir telok. Kemudian dilengkapkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya kena 100 maka cepon Nabi akan diampuni dosanya walaupun niko sebanyak buih nang lautan buih setepote geus nang tasek sebanyak itu bi Allah pasti diampuni wa in kanat mithla zabatil bahri meskipun sebanyak buih di langitan di lautan sepora bi Allah lah nika kaula kilo bisa maksimalkan nika baik kilo bisa maksimal ki itambai lo oning tikir napaan seboreng bode bahkan tikir hu Nabi lo dek nikah anak pemun cokop dari saya datang dari Nabi nikah pila tak ada bektona pagi petang tikir
benar dikir subhanallah bihamdihi kinto saya ajaraki nabi mikne aneh umpama kan nikah pasah bahkan mau dikir-dikir senane kadang kena bi pasan kan lagi harus macam dikir dia dengan puasa teluare lokan ngakan ibu bere nih kesak kebaya agama bere pasa pada pasa Daud deku pasa deku enten deku pasa dan nikah afdalul siyam indallah saya paling suka paling kesenang Allah pasana Nabi Daud pada puasa Senin Kamis dari Nabi SAW Ayyamul Bait 13, 14, 15 tiap bulan Asyura Tasu'a deki nang Muharram nang Dzulhijjah deki Arafah ni kebaik kadang kaula sareng panjenengan lo maksimal kan ki nambah puasa apa lo tahu lo oleh ngakan cuko lo oleh de iya lo oleh dedek remak puasa apa itu saya ngajarin Nabi saya ngajarin nih saya datang sejelas dari syariat cukupkan diri dengan dalil nih kan Pasal Daud kadang bila toman lambak nyoba aduh sebulan nih kepilok bisa maksimal Senin Kemis aduh mau tepak kenceng mari apa Senin kapan mari buka alhamdulillah Kemis dekung kok apa sah boleh ternyata banyak kan oleh seminggu minggu istiqomah Senin Kamis dekung wah kok teh aja lena lo bisa dikit lo apa asa lo bisa kita tambahi pasa-pasa dari Nabi teluare dia bukan sekalian beda makanya cukupkan semuanya dengan dalil makanya cepon Allah subhanahu wa ta'ala Allah tabu dalam Quran ma faradna fil kitab min syai' tidak aku tinggalkan satu perkara pun aku alpakan artinya aku lupakan satu apapun dalam Al-Quran sudah jelas setuju kerja akin ibalina boleh napa dalil bisa ce Al-Quran ce Islam nikah ampun jelas ya nikah lebeda amponan seagetuan tiket suar ke beda mungkin tambah amalan-amalan lain umpama ding sohab oh kula nikah nambah lain nikah terapulan sederi Nabi lah sedekah pibi kula kelako oh makin kula ki korang umpama bade sedek nikah tekil umpama le suar keneng pun dim bade ki mah lain deki suar ken aja setekian nah ya ngaca aja Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian hadis nomor 2 bukan hadis gini nikah asar dari sahabat dari Abdullah bin Mas'ud ittabi'u wala tabtadi'u wa qad kufitum ittabi'u ikutilah sunnah yang diajarkan sareng Nabi cepon Abdullah bin Mas'ud nikah salah satu sahabat besar swarga nikah lain biku lebih sampian cangkelek maka mabe kilo jelas maka mabe kilo jelas ikuti sunnah Nabi dan jangan kebae anyar wala tabtadi'u cekik kebae anyar wa qad kufitum kalian sudah dicukupkan oleh Allah lah cukup kalian ajaran agama ini sudah cukup. Kemudian mari kita lurus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah nih kok orang banyak pegel dok rumah kembali cereng kelero mahamin saya kocak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah nikah mengikuti pendapat sedelilah Al-Quran dan Sunnah bukan kaula sarang panjenengan pahsoro istimbat hukum tibi nang Quran dan hadis lo bisa nikah makoma ulama berijtihad kinto mutusaki hukum saya maksud kembali Quran dan Sunnah untuk orang awam kaula sarang panjenengan nikah adalah beramal atau mengikuti pendapat ulama yang didasari pada Al-Quran dan hadis yang sohe benipah kaula seorang panjenengan tak ngatak ngalak Quran dibuka langsung afat waduh lo oning budan buniki menika neraka kelero kapi punten tapi kembali Quran dan hadis nikah kaula namanya beramal atau mengikuti pendapat ulama yang didasari dilandasi soalnya banyak orang ngaku ulama nikah kan umum jamak dari alim nikah orang pinter bahkan nang kamus mencering ulama itu saintis orang umum tapi banyak orang ngaku ulama cangkele kopi seberang bedo aduh mun pah nikah saya toro dek remah nih kele maksudnya bila beda pendapat teku didasari dalil napa punten
bila didasari Al-Quran dan hadis, insya Allah ngikut kita dek nih kele. Bismillah ngireng. Nah, tapi bila lo berdasarkan dalil Al-Quran atau hadis sesohih dan banyak ki pendapat kilo, aduh nang Indonesia nih kula bari nyontoh akidah kanca contoh horeng jo. Makoli bahasa malaikat, bahasa rengik, bahasa semut, bahkan kadang juga kan ngaku ulama juga bisa. Masa nggak jual torok lah, saya kocak kembali Quran dan hadis nikah. Mun pakai nyeracam lo temuan aja. Beri emik je beri obat oleh beres. Buat nyamuk dia buat apa? Oke. Jadi kita mendahulukan dalil dari akal dan perasaan. Saya kocak kembali kepada Quran dan Sunnah. Salah satu interpretasinya nikah mendahulukan dalil daripada akal dan perasaan. Contohnya gitu dalam surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum dan seterusnya. Lah saya maksud mendahulukan dalil, jadi nikah memang sudah dicontohkan oleh sedojo ulama madhab nikah lah kada nikah tidak ada satu ulama madhab pun yang meletakkan pendapat ulama di atas nas, tak ada. Semuanya didahulukan, pasti nas sepak ada. Bahkan nang ayat kinto Imam Ibnu Katsir nang Mukhtasar Ibnu Katsir itu juz 1 halaman 327, bahkan ketika terjadi perbedaan pendapat, beliau mengutip pendapat Imam Mujahid dan seorang dari salaf, saya maksud fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasul, bila kalian mendapatkan perselisihan farudduhu ilallah wa rasul, maka kembalikan kepada Quran dan hadis. Maksud kembalikan tempeng kelaban Quran dan hadis. Da Imam Mujahid itu atabu, saya maksud itu ila kitabillah wa sunnati rasulillah wa hadza amrun minallah, dan ini perintah dari Allah. Kembali Quran hadis ni ke benih perintah na Wahabi, ni ke perintah na Allah. Jelas Nika ayat nika benih ocang orang nika ayat firman Allah nang Al-Quran. Allah atabu, bila terjadi perselisihan maka farudduhu ilallah wa rasulih, maka kembali kepada Allah, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, tempeng kelaban syariat, kelaban Al-Quran dan hadis. Dan Imam Ibnu Katsir dengan menukil pendapat Imam Mujahid atabu hadza amrun minallah, are perintah dari Allah. Ila kitabillah wa sunnati rasulillah, hadza amrun minallah, are perintah dari Allah. Itu sakit oleh cepon Ibnu Katsir bi anna kulla syai'in tanaza'an nasu fihi min usuluddin wa furu'ihi ayyaruddat tanazu' fi dzalika ila kitabi wa sunnah, bahwa setiap apapun yang menjadi perselisihan ng manusia di kalangan manusia, baik bahkan kita sebut lagi min usuluddin wa furu'ihi, baik dari usul agama ataupun furu, perkara furu pun tetap timbang kelaban Al-Quran dan hadis berdasarkan ayat kinto. Jadi benih kocang manusia nikah perintah sedatang dari Allah, bahkan berkonsekuensi naik kita. Orang sedaya aja cepon Allah in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Orang yang semua beli perkara khilaf ke Al-Quran dan hadis, dia orang yang beriman dengan Allah dan hari akhir. Artinya mune balik maksud mukhalafahnya, bila orang lo beriman dengan Allah dan yaumul akhir, maka lo kira mengembalikan setiap khilaf, setiap perseteruan, perselisihan kepada Al-Quran dan hadis. Kemudian pada ki dalil wa ma kana lil mu'minin wala mu'min illa qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahum al khiyaratu fi amri min amrihim. Jadi ketika Allah, tidaklah ada pilihan bagi orang mukmin laki atau mukmin bini, ketika Allah dan Rasulnya sudah memutuskan perkara maka ada pilihan boleh lah, harus sami'na wa ta'na. Nikah masuk dari ayat nikah. Kemudian selanjutnya tidak fanatik buta atau ta'assub. Nikah saja ulama ahlu sunnah sepakat, tak ada sehilaf, tidak boleh ta'assub fanatik terhadap
seorang selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beni kocang Wahabi boleh. Lesoh Wahabi to mate marena. Hah? Kapan mate bi tibi panggil bi Allah tung situng. Mun sibuk bi Wahabi itu nya ada ngeter deki di hadapan Allah. Ya. Nang hadis Nabi bi Allah nek panggil deki nang hari kiamat satu-satu. Wa yadau kanafah, Allah turunkan kanafah penutup, dipanggil tong situ. Abdullah bin Sinwan dipanggil ketibi kula ada kancanan ten ngajak kanca lo bisa, minta tolong lo bisa ketibi wa duan sareng Allah. Lah nih mun kaula sareng panjenengan itunya lo biasa wa duan sareng Allah, paki ngeter, jangan reng sumenep ngetek. Mangkan itunya ayo biasakan berdua dengan Allah. Ibadah waduan sareng Allah jaga kapan malam nika benida panci kula sakit berat ni dak nika ki. Biasa aki ketika ibadah sedekah cok mirame. Mau titik upload titik story ya kan. Alhamdulillah bade masjid. Kan saya maca iya bejeng hidayah kan dah iya mun cermat jo kan. Alhamdulillah bisa berbagi dengan anak yatim. Iya dah sedekah. Ibadah tergantung sinyal ya. Biasakan berdua dengan Allah sepaja deki nang hari kiamat duaan. Kempang kaman duaan lo tegang. De paki cepon Nabi ketika dipanggil satu persatu bi Allah bocok api dosa kaula sareng panjenengan. Ata'rifu dzamban kada cepon Allah. Ai bala ya Rabbi lemes aja jawab tahun jak hidup tu seria cepon Allah engki ya Allah tahun jak cereng kapi tangkel beda arena ya Allah astagfirullah nika kula bi sampean benar kan tu saya kelako ketibi ada rengoning Allah Rabbi firli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim kan nika benar saya kelako tu can tibi ketibi ada reng nyaksen paki bi Allah tangkel beda ajama beda menita beda. Lo bisa ngelak paki di hadapan Allah. Ika boleh kapi bi Allah. Tahun jak tu saria engki ya Allah. Tahu tu saria engki ya Allah. Ai bala ya Rabbi. Sampai hamba ni kecepon Nabi lemes. Ngeter lemes geger. Karena lo bisa ngelak boleh Allah oning sateja. Sampai hamba je mulai berpikir ada ancor celaka mun setiang kok dia. Tang tu selambok saya ada orang tahu. Ya bi Allah buka kapi ada mun saya tentang nasib ada dia. Lemun dek nikam biki engas saki akar toker sibuk adebat arape lo ibadah gila pesan tak gila jo. Tore reng sareng. Salat pasana zikir. Bedi masjid nyata ki iktikaf. Nikah kan seberak kaula sareng panjenengan ki nikah seberak. Wahabi itu kan leso kan? Leso. Ceng sing ngiding aki leso bisa ngucap bisa lo leso ya. Kuatan sing ngucap. Tidak boleh fanatik buta terhadap seseorang selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanatik terhadap selain Nabi, sikap ta'assub nikah adalah sikap orang jahiliyah lamba. Sikap orang jahiliyah, fanatik nih. Ini kayak contoh aki dalam surat kita dalam surat Al-Baqarah. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Ketika dikatakan kepada mereka Muhammad katakan ayo nyembah Allah, nyembah sesembah engkau reh. Pengirana sateja alam, napa jawab mereka? Bal nattabi'u ma alfaina alaihi. Engkau noro apa sih lampai reng tua lambok. Ini ke salah satu ta'assub atau fanatik paling bahaya dari sekian banyak ta'assub. Selain ta'assub terhadap figur atau tokoh, ta'assub terhadap leluhur. Ini kan paling bahaya. Nggak bisa mulai ta'assub pada leluhur nih kan. Nabi ini kan banyak julukan coba dari kaum Quraisy lambak. Kadzab, orang gendak Muhammad aja kadzab, sahir, penyihir, bahkan syair, tukang syair.
Tapi sepaling ampuh ke mereka, paling ampuh ke Nabi, sepaling berdampak dakwah Nabi ketika di Mekah, tuduhan apa? Sobi. Sobi ini ke penentang leluhur, penentang nenek moyang. Muhammad lakot sobak tah, dia nentang leluhur. Wah nih buru kapi orang. Pernah situng tempo Rasulullah berdakwah nengi Mekah, entar ke pasar, ke daerah Ka'bah, berdakwah Nabi ada wakil. Lemu orang lok terganggu, punten lok mirengakin, tapi lok ngusir Nabi punten. Yang kep lah Nabi lah tebu. Sampai ketika Abu Jahal datang. Napa cang Abu Jahal? Muhammad sobi Muhammad dia, sobak ta Muhammad. Muhammad dia sudah keluar dari nenek moyang kita. Muhammad lok sesuai dengan nenek moyang kita. Muhammad mencela nenek moyang kita. Baru orang sekitar Nabi langsung ninggalin Nabi saja pas ngusir. Paling bahaya. Contoh nang Quran ini diabadikan sareng Allah. Bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana nenek moyang kita. Njeng kalau nora ding hede Muhammad kok nora apa saya lelampai nenek moyang itu. Fanatik terhadap leluhur nikah salah satu fanatik paling berbahaya. Nabi Ibrahim contohnya ketika menasehati kaumnya, maka jawab kaumnya wa inna wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Pemitik ngeritik heda Ibrahim. Cang kok lambat tangreng tua lengak ri ya, mbak ngak ri ya. Aba'ana kadzalika yaf'alun. Tangreng tua kadengri ya, mitik ngeritik heda. Kemudian umat Nabi Muhammad pada nikah. Fir'aun pun pada. Ketika didakwai sareng Musa, jawab Fir'aun pada fama balu kurunil ula. Muncang hede je bener Musa, jepon Fir'aun. Muncang hede je bener. Maka ada nasib orang-orang lembut, masa salah kapi. Bahasana Fir'aun. Fanatik terhadap leluhur nikah adalah salah satu ta'assub paling berbahaya. Fanatik kita terhadap Al-Quran dan hadis, syariat Allah, agama Allah. Kenapa milo oleh fanatik dek lain Nabi? Karena selain Nabi tak ada seijamin nih gele. Arab pemi oleh fanatik ke sahabat karena sahabat ijamin swarga dikerucutkan lo semua sahabat dikerucutake oleh Khulafaur Rasyidin. Selain Nabi tak ada seijamin. Lepas dina kelak nih kasih soro ke Jakarta pah. Beda orang sampun ke bayi peta. Pah beda boleh datang ayo noro engkau tahu celana. Le muncang akal sesehat situ ngelon di peta kilok teman depak karena ngon noro peta. Sejelas-jelas depak. Mau noro orang anyare belum tentu depak. Ada jaminan. Nah, akal sehat kan dek nikah. Deneng agama dek nikah. Lebe de sandi tiket swarga mangke. Le sareng Nabi soro noro ye sandi tiket. Le mun sekilo andi tiket pada tebak-tebakan mun bener pagi alhamdulillah mun salah. Coba. Fanatik ke kula umpama, ta'assub ke kula, fanatik umpama dek kesinwani. Dek yang sepo dek pengasuh fanatik. Wong mate odik nura kesinwani. Mun bener pagi. Mantar bener umpah salah karena ada jaminan. Fanatiklah dengan apa yang disampaikan yaitu syariat, selama yang disampaikan sesuai dengan Al-Quran dan hadis maka ikuti nikah. Lamun fanatik orang ada jaminan mun salah paki dan mencoba nas izin ya Allah beli boleh kalau pai lembek lopot lo bisa no bisa kesempatan hanya semangkin cepon kelak mun mate kan lemes kapan lemas teh ya Allah. Dan kematian ini kan nyata. Banyak kan pasaan lambe segi apa sak bareng sareng kaula sareng panjenengan tadi makin lo depak. Ada. Demu lengak juan nasib pedek napa? Istighfar lo berlaku, tobat lo berlaku, ibadah lo bisa. Bisa ngerengek dah Allah. Pabali Allah pabali lo bisa. Le semakin kesempatan di dunia makanya cemun iklan biasanya kan buat anak kok coba-coba kan beriklan deh ya buat kebaik anak pelok oleh coba-coba benih maksudnya apa obat kebaik anak justru aja coba-coba obat kebaik anak pelok oleh
Suruh cek coba-coba, apa le agama sih ning sakalian kesempatan ki coba-coba. Seluruh ulama imam 4 madhab sepakat lo oleh ta'assub nikah. Harus fanatik de Al-Quran dan hadis salah satu nikah. Imam Malik atabu semua pendapat setiap orang ini kayu khadu min qaulihi bisa kalah pendapat. Wa yuruddu ban bisa tolak. Pendapat siapapun bisa tolak, bisa kalah kecuali tebuna sahibah hadzal qabri. Tebuna Nabi Muhammad nih kata Pak nang Madinah, kecuali tebuna Nabi SAW lo bisa tolak tebuna Nabi SAW, termasuk tebuna Ibnu Mas'ud atabu man kana minkum mustanan falyastanna biman qad mata. Siapa orang yang terus ngalaa teladan dalam agama, maka ambillah teladan dari orang yang sampun mate. Nah, ini kan banyak orang meke tebuna Ibnu Mas'ud kan gitu, orang semate berarti nurut nenek moyang bersani padahal bertebuan selanjutnya. Napa? Ulaika ashabu Muhammadin. Saya maksud man qad matah nikah adalah ashabu Muhammadin, sera sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cepon Ibnu Mas'ud siapa orang seterongal teladan dalam agama, ikutilah orang yang telah meninggal. Siapa itu? Ulaika ashabu Muhammadin. Banyak orang semeke tebuna Ibnu Mas'ud kan nikah. Nurai orang semate Arab pemun orang lemate itu sudah selesai, mun orang seki odi bisa jadi salah. Nah, akhirnya pak irujuk ke nenek moyang masing-masing. Mun nenek moyang ku lebih sampian bae bakal dadi nenek mo. Engke kan coba 200 tahun lagi. Wah. Lah coba lah wasiat. Lah wasiat sampean kok mun mate toles ya Syekh. Syekh siapa dia? Syekh Hasan umpama 200 tahun lagi dadi bujuk. Jadi nenek moyang, angki kan, demun norok nenek moyang norok saya kemedeki. Cang jua beneran nenek moyang aja, cang jua beneran jua. No itu mau norok Quran hadis situng, yaitu mengikuti Nabi SAW. Keng nikah, dakwah nikah ini berangkat dari rasa kasih sayang seongkuna, dari rasa saling tolong menolong dalam kebaikan. Benih didasari kebencian. Mun ajelas aki bid'ah patro bid'ah kino amal orang punten. Mun ajelas aki syirik patro syirik kino orang punten. Bukan untuk nikah, tapi menjelaskan betapa bahayanya bid'ah. Bid'ah nikah definisi cepon ulama, nikah cepon nabi ginto nikah. Benih tro bid'ah kina amalan orang. King sedepak ko orang nikah. Ki puru tebun Ibnu Mas'ud nikah termaktub dalam kitab Jami'ul Bayanul Ilmi karangan Imam Ibnu Abdul Bar. Kemudian sahabat ana perlu oleh fanatik dak lain cepon kelek se fanatik baru dak nabi otaba dak sahabat seempat. Karena sahabat ini ke orang pilihan, selain dijamin kelek surga orang pilihan daripada kaula. Kan bisa kan seorang Allah nikah umpama kula Abdullah bin Sinwan ditakdirkan jadi sahabat kan bisa bae bi Allah, tapi arah apa miloi pele bi Allah ya berarti atena kula sareng para sahabat ini pada situng hadis dari Nabi SAW. Nabi atabu innallaha nadhara fi qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairu qulubil ibad. Allah melihat hati setiap hambanya semua sampai hari kiamat pagi, dan Allah temukan hati Nabi Muhammad SAW paling bagus. Kemudian thumma nadhara ila qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin, kemudian Allah melihat hati hambanya setelah hati Nabi Muhammad SAW, fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad. Kemudian Allah temukan hatinya para sahabatnya Nabi adalah hati yang paling bagus selain setelah hatinya Nabi Muhammad SAW. Nikah ibad sekocak ibad nikah cabun ulama semua hamba Allah mulai dari zaman Nabi sampai kiamat pagi. Setelah Nabi Muhammad maka hati saya paling bagus, hati saya paling bersih, saya paling dalam ilmu, saya paling takwa Allah, hati sahabat. Karena nikah Allah nang hadis itu buaki faja'alahum wuzara'a nabiyhi. Kemudian karena Allah menemukan hati sahabat nikah hati saya paling bersih, Allah jadikan mereka wuzara'a nabiyhi. Panglima perangnya apa ya, pendampingnya
pendampingnya ketika perang, pendampingnya Nabi. Artinya cepon gelek kan bisa bae kaula nika bi Allah ipele sebagai dadi sahabat Nabi kan bisa bae sareng lo. Tapi lo ipele karena lo pantas dadi pendampingnya Nabi karena mungkin atek hijau. Bu ibu sebagian bini kan bisa ipele dadi sahabi ya. Tapi ternyata lo ipele sebede mangken. Tapi orang-orang lain berarti kan aten ini kejauh berarti. Nah, oleh karena itu maka ta'assub fanatik hanya kepada Nabi. Kalaupun mau mengikuti seseorang maka ikutilah yang mendapatkan rekomendasi dari Nabi. Siapa itu? Khulafaur Rasyidin, yaitu sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sahabat ini luar biasa. Ini lancang pembahasan. Badatan kula sempat mengutip dalam kitab As-Sunnah wa Makanatuhu fi Tasyri'il Islam Mustafa Sibai nika dijelaskan betapa mulianya sahabat. Anapa sahabat nika mulja? Karena sahabat nika didikan langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Didikan langsung dari manusia terbaik. Nah, dikatakan dalam kitab nika halaman 14 wa qad balagha min i'tidaihim bihi an kanu yaf'aluna ma yaf'aluhu wa yatrakuna ma yatraku. Sahabat nika sangat fanatik mengikuti Nabi. Apa yang dikerjakan Nabi mereka kerjakan, apa yang ditinggalkan Nabi mereka tinggalkan. Duna ayya'lamu lidzalika sababan aw yas'aluhu an illatihi wa hikmatihi. Mereka melakukan hal tersebut bukan karena beda sebab enten anak mereka. Nabi melakukan A, mereka melakukan A. Nabi meninggalkan A, mereka meninggalkan A. Itu bukan karena beda sebab ataupun karena mereka tahu ilatnya apa, hikmahnya apa, enten kengla torok dek Nabi, fanatik dek Nabi. Dan nikah salah satu sifatnya sahabat sampai mereka mendapatkan predikat manusia seatena paling bagus setelah Nabi SAW dan diberikan makom tinggi sebagai prajuritnya Nabi. Lah mun kula lebih sampean kan kadang lepele. Mun beda saya hadis selinga berek kaaban kan pola beda hadis lain kan ndak nikah kan. Teku-teku takolok sohe je ya ndak nikah. Pendapat umpama kocang lo oleh deui anu nyari pendapat lain pola beda sing ngoleake kan ndak nikah. Sutra celakar jelas haram untuk orang laki. Joki beda pendapat sing oleh aki nurut kamu itu sesuai nafsu nah. Itulah yang menunjukkan kelemahan iman kula saja atau kula tibi. Itulah yang menunjukkan kelemahan iman selain daripada sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Bahkan dijelaskan dan kitab nikah mereka mengikuti bukan hanya dalam urusan agama, dalam urusan dunia diikuti. Nah, pas saya kelakuan Nabi dalam urusan dunia ada kait bi agama itu orok bi sahabat. Saking fanatiknya, le mangken nang zaman mangken tangki bila fanatik dek Nabi SAW benih pahyecap pada bi sahabat, tapi bahwa pacuba. Padahal sahabat fanatiknya luar biasa dek Nabi. Nabi kulaku keluar dari dalam ngakui selok urusan dunia. Wah sahabat cicir ngakui selok saja. Apa cepon Nabi ngakui selok apa? Kikeng ningali panjenengan Nabi. Dekung bin Nabi copot. Wah bersih kabeh ada saya ngakui. Urusan dunia. Tapi itulah yang membuat mereka mendapatkan predikat orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an, dan Allah ridho terhadap mereka. Mereka ridho da Allah, Allah pun ridho kepada mereka. Mun kaula sareng panjenengan kaula lah. Mun kula makin nur sunnah Nabi tako kocak Wahabi ini kah? Tako diasingkan. Hah? Mun engak kenika lebih gampang rasana kan hidup di zaman Nabi tadi tidak semua Wahabi kan. Mun makin kan mun orang londak tahlil kocak Wahabi, orang lok ngireng maulid kocak Wahabi, orang lok ngireng khol kocak. Padahal sahabat sedaya tidak saya ngelakoni kan, tapi ada lah mbak orang secong-cong sahabat Wahabi. Wah Wahabi heda Abu Bakar kan tidak.
Mun pikir kene kan nyamanan odi nang zaman sahabat tadi secongoco. Nah, tapi mun diceke soro norok perang Badar, ku mikir kan, aduh absen Nabi greges. Ya ken kula mun kula lebih sampean Pak Ijake ayo sak pasaan umpamanan duhur pah bade seruan dari Nabi ayo perang Badar. Aduh. Lo bisa ngantos lastri telasen Nabi kan iya pasti. Makanya lo pelebi Nabi sareng Allah tadi sahabat kan nikah. Nah, ya Allah angken cek lu delu ni kepasaan ki buru kan iya pasti. Hah? Lo teman pasaan pulang belok teman beda pasar makin beda pasar pagi beda perang. Jumat le ke tempat nas panas. Wi Mekah panas lo kadang kinto. Padang pasir aduh. Dek remes ongkune ya kan deh. Kan dek nikah. Ah naudzubillah. Ku lebih sampean pola mikir jak Muhammad re nabi ongku apa benih kan deh iya. Hah mun audit nang zaman sahabat. Dari berat kan karena iman kau sareng panjenengan cangkelek nikah. Tapi mun sahabat itu rapes Pak Bu, itu rapes. Sampai nang perang Badar nikah cerita akhir dari Abdurrahman bin Auf. Beda dua sahabat kini Mu'ad dan Muawid bin Jafrah. Situng umur 14, situng 13 tahun. Dua sahabat nih. Lah ini kedua nih saya menjadi dalang terbunuhnya Abu Jahal. Atanya ada Abdurrahman bin Auf ngetelak kanan kiri anak-anak kini 13, 14 medan perang. Berguman dalam ati Abdurrahman. Aduh kah cek tang kanan kiri orang raju kan nyaman kok cepon. Kapan anak kini le tepak berguman dan nikah pakai takut tanang bin anak kini nikah. Paman iki masaknya Abu Jahal. Dan nikah. Kula mirang Abu Jahal lambok Mekah paling musuh Nabi sakim. Le Abdurrahman lo andik pikiran king anak kini paling king ngatanya waju tepak ikawal numpak joron. Langsung mau keluar pedang mangkat sedua nikah. Ngejit Abdurrahman. Mangkat sedua nikah tumbang Abu Jahal. Lo sampai mati king sekarat. Bahkan salah situng dari mereka minta salah seasma Mu'ad nikah itepai pedang lengannya itepai pedang lo sampai caltong keng karekole tolangnya lah peke. Jadi setelah membunuh setelah menumbangkan Abu Jahal perang sambil nekuk tanangnya pakai tanang situng saat perang karena merasa berat nekuk tanang situng nang situng hadis riwayatnya nikah sahih iteku itedek tanang sa gentong nikah pahit tarik maka bingkok peke tanang je supaya jelo aganggu kok saat perang. Aduh sahabat 13 tahun semangkin suruh melecapi oleh bebeng kok 13 tahun perang suruh abali ke pondok berek maik bo izin lagi ke pondok kocang lo bagi mun benireng tu seizin izin lagi iya ciling reng tuan kan cak salah lagi anak reng sahabat iman nggak nikah. Maka patot sahabat nikah jaminan swarga, patot, sangat patot. 13-14 tahun, jihad luar biasa. Saya situng ngamu awita caltong jepon, peke tan sokona, situng tanda ngepeke, tung sokona peke. Lekapan oleh saareh beda pengon perang boleh, saling rangkul jepon, mangka tak boleh, masya Allah. Mangka tak boleh, saat perangah, jihad fisabilillah. Tapi ketahuilah jihad sepaling afdol jebon Nabi jihadun nafsi melawan hawa nafsu nikah bila binang bulan Ramadan tore bulan Ramadan nikah kerangkeng jebon setan. Tapi ki bisa aku mun bahasan kan kerangkeng bahasan beni penjara kerangkeng colok lo isompet ki bisa aku tok setan. Makanya bulan puasa ki banyak orang sing ngelakoni dosa. Oh, naudzubillah. Nah, ini kata buna Imam Malik. Gitu mengikuti pemahaman para sahabat. Saya kocak kembali ke Al-Quran bifahmi salafil ummah mengikuti pemahaman sahabat nikah dalam masalah akidah dan ibadah. Soalnya banyak orang salah paham dok remah mengikuti pemahaman sahabat saya kemah. Seorang Ibnu Umar, Abdullah bin Umar kadang bi Abdullah bin Abbas lain pendapatnya. Banyak berbeda bahkan nanti madhab tibi sebagian sahabat karena sahabat ini kan lo seteja alim. Beda sahabat saya terkenal memang alim. Le sahabat-sahabat sealim itu akadun madhab tibi dalam urusan fikih.
Nah, jadi cek salah paham. Saya maksud bifahmi salafil ummah kembali ke pemahaman sahabat nikah dalam masalah ibadah dan akidah. Adapun dalam urusan fikih nikah terus berkembang, maka sampai pada fikih kontemporer. Nah, jadi setiap khilaf yang lahir dari proses ijtihadi maka itu diperbolehkan. Mun dalam masalah akidah dan ibadah sudah tidak ada khilaf. Jadi saya maksud kembali ke pemahaman sahabat dalam masalah akidah dan ibadah. Kenapa? Karena sahabat nikah sudah dicatat dalam Al-Qur'an. Diabadikan sareng Allah sebagai kelompok saya paling saya dari umat kita. Khairun nas qarni, saya baca benar itu malladzi yalunahum nikah tabuna nabi. Cek remeh ke hadis. Lo jiyet tok hadis saya baca. Jiyet tok tapi abak kilo bisa maksimal nurut sahabat dermah. Sahabat generasi terbaik umat nikah. Terbaik kok maksud ada boleh saya bagus. Saya lebih dari sahabat ada. Saya beda iba-ibana. Saya kocak terbaik ada boleh saya bagus. Jadi ku lebih sampean cok ngarep lebih baik dari sahabat. Jauh Pak, Bu, jauh. Mi sahabat dari ulama Imam Syafi'i saos nengri tebuna saya tebuaki ketika bulan Ramadan kintok menghatamkan Al-Qur'an sehari dua kali, pagi sekalian, malam dua kali. Jadi sebulan sebita kali. Ku lebih sampean oleh jusen apa? Mungkin nyerah sekali toju sejus mungkin hanya Ramadan kan. Wah, angak iman. Kapan oleh seminggu? Deki bisa kok, deki on laon. Ada kapan lah talasan tolos yang ring sumandap lo hatam. Kula nih kak, benih sampai antan kula. Iman ki kadang ria. Nih Imam Syafi'i sebita kali aja pun. Ki masuk akal nih kak orang hafal Quran masuk akal. Lo kira kelero bacaannya kan, makai cepat. Solo masuk akal, mau bodoh sehari kocang 2000 kali aja ngomong ya. 2000 kali aja udah remah. Nih Allah tabu as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabau bi ihsani radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ini kak. Berarti Allah tabu orang-orang terdahulu dari muhajir ini kan sahabat saya pindah ngireng hijrah Nabi dari Mekah. Lah makanya pemicu terjadinya perang Badar ini karena nikah. Sahabat berbondong-bondong karena beda perintah hijrah dari Allah ke Madinah arang sareng. Jadi sahabat seki-soki meninggalkan keluarganya, meninggalkan hartanya nang Mekah. Termasuk Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhum. Nika meninggalkan hartanya. Lah ibu di ipele bi golong Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan ipele. Nah, Nabi mireng lo teremah. Akhirnya cepon Nabi setiap beda kafilah dagang dari Mekah rampok ayo kalak, benih rampok istilahnya serang ayo kalak hartana sebagai bentuk protes karena tidak terima. Bahkan sebagian sahabat rajina anang beda saya kalak di orang-orang Quraisy. Karena kemudian beda situng kafilah raja dari Mekah nikah mau diserang oleh kelompok kaum muslimin nang Madinah. Saya pimpin Abu Sufyan ini ke salah satu pembesar tokoh Quraisy sekancan Abu Jahal satu liting. Oning cek serang ngirim surat ke Mekah. Depak ke Mekah. Are kafilah raja dari Mekah ngibe hartan Abu Jahal, Abu Lahab bede nang kafilah nikah. Ngiding serang akhirnya i Mekah nyiapaki pasukan pah mangkat ki ya terjadilah perang Badar. Nikah. Lah orang-orang muhajir ini kok orang-orang Mekah. Sementara orang Ansor nikah adalah orang-orang nang Madinah. Saya masuk Islam orang penduduk asli Madinah masuk Islam nikah sahabat Ansor. Le mereka nikah cepon Allah tibi saatabu radhiyallahu anhum. Aduh. Ayo. Ipaten sarang Allah abadi dalam Quran. Toles radhiyallahu anhum. Allah ridho. Saya mau masuk surga ridho. Allah lah ridho. Mun kaulah sarang panjenengan make ibadah tuluduk remah kan lo temu Allah ridho apa njen. Cek pagi iridhoi bi Allah. Mun pah ternyata riya umpama kan lo ridhoi. Lah nih sahabat sudah diridhoi bi Allah. Artinya sudah surga udah. Dan mereka juga ridho terhadap Allah sebagai Tuhannya.
Saya maksud cepon ulama waradu anhu, mereka tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran de Allah. Saya maksud mereka ridho terhadap Allah, mereka ridho Allah menjadi Tuhan, menjadi Robnya, dan mereka tidak melakukan pelanggaran terhadap keesaan Allah. Lo berbuat syirik, lo melanggar hukum-hukum Allah. Ini saya kocak waradu anhu. Jadi gampang untuk wali Allah, saya kocak wali kan cepon wali Allah nih kan la khaufun wala hum yahzanun, mereka tidak pernah merasa takut bersedih dengan kehidupan selanjutnya. Lo takut pada sahabat ketika ditanya tentang kematian, kaifa bil maut, sahabat Bilal ditanya kaifa bil maut, ya Bilal derma kematian, marhaban bil maut, cepon Bilal. Ya apa mate, silahkan selamat datang kematian, cepon Bilal. Lo teman takut. Kenapa? Karena dia yakin betul selama hidupnya tidak pernah konflik dengan Allah, nggak pernah merasa melanggar aturan-aturan Allah. Jadi marhaban bil maut, silahkan selamat datang kematian. Mun kelebih sampian pahi kebele saya ngak du malam hidup mati yo omong ken kelu, mi pah romo mati adu malam. Cek reng otang pasa tahun beri lagi kilo mare kan, bede kan, badan tan banyak ngara tahun beri andi otang kilo ibajar ya lah, pai kebele soromate deku, aduh anas kan dak nikah tambahan boleh. Tapi mun orang-orang soleh sahabat marhaban bil maut, ya silahkan selamat datang. Justru dia saya sare jangan aja nang itunya ajawi larangan Allah, melakukan perintah Allah jangan aja untuk mate. Jadi kapan diberitakan kematian ya silahkan selamat datang. Inilah keistimewaan sahabat. Jadi paham ya, saya maksud mengikuti pemahaman sahabat ini ke dalam akidah dan ibadah. Makanya ketika Rasulullah tabu turun ayat bahwa Allah nika istiwa nang langit, istiwa fis sama, turun ayat nika ada sahabat bertanya. Ketika tidak ada sahabat bertanya, berarti sahabat tidak melakukan takyid, tahrif dan sebagainya. Sahabat tidak mempertanyakan dek remah istiwanya, tidak mempertanyakan. Makanya itu yang harus diikuti. Artinya dalam masalah akidah ya sudah, memang lambat tidak dijelaskan oleh Nabi, berarti tidak boleh untuk mempertanyakan kaifiahnya, tidak boleh melakukan takyif. Ya sudah, pahami sesuai turunnya ayat dan sesuai apa yang dipahami oleh sahabat. Apa saya pahami sahabat? Ya sudah sesuai makna. Kenapa? Indikasinya apa? Karena sahabat tadi tidak ada yang bertanya dari Nabi. Mungkin dah nikah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, nikah hadis dari Nabi Imam Tirmidzi yang mengatakan ikutilah orang-orang setelahku. Kemudian ditahsis sareng Nabi, dibatasi seperti Abu Bakar dan Umar. Nang hadis lain kala hulafa rasyidin sempak. Nika terakhir sopaja agama nika tetap gempang cepon kala, selain tidak menambah-nambah juga tidak berlebihan. Hulu berlebih-lebihan dalam agama nika juga lo oleh. Ya ahlal kitabillah taghlu fi dinikum. Nika perintah dari Allah sopaja tidak berlebihan. Nika perintah Allah da ahli kitab sopaja tidak berlebihan di dalam agama. Pada ibadah pada cukan ayatnya to. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'ul hawa ahwa'a. Jadi tidak boleh, ini ayat jelas larangan untuk berlebih-lebihan dan tidak boleh mengikuti hawa nafsu. Kenapa? Karena biasanya si berlebih-lebihan ini kan ngireng hawa nafsu, ngireng nafsu biasanya. Sikap berlebihan boleh. Mau dalam agama ini strategi. Contohnya orang-orang berlebihan dalam penghormatan pada lo oleh segala hal si berlebihan nih kalau oleh. Deng sedeng penghormatan de guru, de orang alim juga lo oleh berlebihan karena ditakutkan masuk ke pengkultusan. Kultus nikah suci artinya bila kita menganggap beda situng manusia sesoceh,
Oh, soce dari kesalahan, soce dari apa? Berarti ini kan kita sudah menganggap dia sebagai nabi dia. Ada salah nabi kan maksum, ada salah nah soce. Padahal sebenarnya tidak ada selain nabi, saya soce. Artinya bersih dari kesalahan. Nah, ketika pengkultusan maka dikhawatirkan jatuh. Apa batasannya hulu? Kadang berlebihan penghormatan de orang ini ke batasannya apa? Munten kula ikhtiar batasan hulu berlebihan penghormatan de orang sesuaikan kelaban solat. Beda gerakan-gerakan dalam solat senika memang khusus untuk Allah seperti ruku dan sujud. Warka'u ma'ar raki'in ini kan memang perintah untuk beribadah kepada Allah. Rukuklah bersama orang-orang yang seruku. Ruku hanya gerakan untuk Allah. Artena gerakan ruku cek sampai kita berikan, kita persembahkan kepada selain Allah cek sampai. Artinya penghormatan kita de ulama, de kiai, de guru cek sampai akadi ruku. Nah, itu sudah berlebihan. Karena ruku khusus gerakan solat yang hanya ditujukan kepada Allah. Lebih sujud, wasjud waqtarib, bersujud dan mendekatlah kepada Allah. Sujud hanya di Allah. Cek sampai penghormatan kaula sareng panjenengan justru sampai menyerupai sujud kepada Allah. Penghormatan kaula sareng panjenengan dek manusia justru menyerupai sujud terhadap Allah dalam solat. Nah, ini sudah berlebihan dulu. Tapi faktanya badan apa tada? Badan apa tada? Banyak. Nah, biasanya orang-orang sufi, karena nang sufi ini kan bada ulama sufi, klopai kula nang kitab napa nih kan? Ini kata Buddha nika, ukukul walidaini tamhuhu at-taubatu. Drek kekereng tua itu bisa dihapus dengan tobat. Wa hukukul ustad, sedangkan drek ke guru la yamhuhu syai'un batata, tidak bisa dihapus dengan apapun. Nah, itu kan doktrin sesat pula ini kan nang dunia kalangan sufi. Drek kekereng tua cek kebeter mutu kekereng tua seakan-akan dia atau berdeki elang, tapi mun drek ke guru, wah ini ajaran dari gimana nih kah? Lo bisa dihapus dengan sesuatu apapun. Jadi guru atau sering tua kelero. Penghormatan kita saya pertama nih kedek reng sepo. Karena dalil saya banyak untuk birrul walidaini, untuk bekteh nikah hanya kereng tua. Dan bahkan bekteh kereng tua nikah turun setelah perintah tauhid. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Saya nggak nyampe ke Allah, cek nyampe selain Allah dan ihsan. Berbuat baguslah kereng tua. Birrul walidain kereng tua. Lamun orang-orang nang sufi nikah drekah kereng tua bisa dihapus bi tobat, tapi drekah ke guru lo bisa dihapus bi apa? Waduh, bilebihan de Allah cengka Allah bisa kok isaporain, ke guru lo bisa. Nah, ini doktrin saya. Tapi ini banyak disebarkan, jadi hati-hati. Makanya cepon gele, saya kok maksud kembali kepada Al-Quran dan hadis. Tempeng bi Quran bi hadis. Mun beda pendapat ngak nikah dari dima pendapat, beda terserah je. Sebahwa draka ke guru ada seporan, beda terserah aja. Mun beda terserah ya sudah berarti iya. Mun tak ada terserah tolak. Nah, saya maksud kembali ke Al-Quran dan hadis nikah benih pas fatwa romororeng awam fatwa kelaban Al-Quran dan hadis. Di amsali haula wa iyyakum wal wuluwa fid din. Tengah tebakna dengan wulu berlebih-lebihan dalam agama. Wa innama ahlaka man kana qablakum al-wulu fiddin. Karena cepon Nabi orang-orang secelakah sebelum kalian nikah karena sikap wulu berlebih-lebihan. Termasuk berhala Lata Uzzah sebeda nang Mekah. Saya kan lahir karena sikap wulu berlebihan. Lambak kisah orang soleh. Orang soleh kapan tinggal umur kaumnya apa ya merasa kesedihan, kehilangan, akhirnya kebiaki monumen lambe, cuma lukisan lambe, bit abid lukisan nikah jadi patung, akhirnya bit abid patung nikah isempe, itu kan berlebihan, lo oleh berlebihan makanya dalam hadis ki atau berlebihan dalam agama, halaka al mutanatti'un, ya pun nabi atau bu halaka al mutanatti'un nikah berkata qala salah Rasulullah berkata telo kali. Al-mutanatti'un ini kok orang se-ekstrim, berlebih-lebihan, celaka orang seberlebihan. Nabi atabu sampai telo kali. Nabi atabu telo kali. Kemudian Imam An-Nawawi
adabu al-muta'ammikun al-ghaluna al-mujawizuna al-hudud fi aqwalihim wa aqwalihim. Orang saya maksud orang saya berlebihan ekstrim nikah, ya orang saya berlebihan al-wulu dan orang saya melampaui batas ini dalam tebuan dan amal. Beda amal saya melebihi batas. Ternyata lo oleh berlebih-lebihan dalam ibadah nikah, lo oleh. Makanya gela batasan nikah, kempang batasannya saddidu wa qaribu, sesuaikan dengan Nabi sudah. Karena dalam hadis kejadian zaman Nabi SAW beda datang telok orang. Nah, insya Allah sebagian oning datang telok orang dak telema Nabi SAW, dak salah situng telem rajin Nabi, kemudian bertanya tentang ibadah Nabi katin apa. Nah, setelah dijelaskan kepada mereka kemudian berkata, faqalu fa aina nahnu minan nabi. Aduh, ternyata ibadah Nabi santak ya. Nah, dan ini kecek bahasa nakinto. Pada remang kau biheder ya. Wah, Nabi ibadah ngak jua. Engkau dak remah. Salah ki ngak jua ki qad ufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhir. Salah ibadah Nabi santak ngak jua. Paki tusane sepora kapi bi Allah. Pahang kau dak remah bagian apa? Setelah mengatakan nikah, kemudian salah situng mereka berkata, kemudian salah situng di mereka mengatakan, amma ana fa usolli abadan. Oh mundaya sengko apa jeung malam terusan. Lalu tedung ngepokong pun malam kalau dung tedung apa jeung ngetok. Wa qala al-akhir selain atabu wa ana asumud dahra wala uftiru. Asumud dahra wala aftur. Engkau apa satu selama setahun lo buang buah, wala uftirun kalau buang buah selama setahun apa satu. Kemudian nikah anak atazilun nisa wala atazawiju abadan, sengkok menjauh dari reng bini, lalu ani bini ya fokus ibadah. Nah, kan seakan-akan ini kan perkataan ini kan lahir karena oning ibadah Nabi ibadah santak pakai dosane sepora mun engkau pada remah. Ya wes mundai engkau apa satu lo buang buah, engkau apa aja ngetok pun malam lo dung tedung engkau lalu abini engkau. Nah, beda sedak nikah. Dan ternyata jaa Rasulullah mireng pas Rasul tabu antumul ladzi kuntum kadza wa kadza. Siapa kelak sing ngucap situng ada iya heda ya jang. Engki Nabi. Nah, ketika oning nikah ternyata respon Nabi itu kan Nabi atabu ama wallahi inni la ahsyakum lillahu atqakum lahu. Ketahuilah engkau saya paling takwa dari Allah di antara kalian, paling takwa ke Allah, paling takwa sengkok dia. Tapi sengkok walakin ni asumu wa uftiru, tapi engkau apa sah? Are setia apa sah ya deku enja, situng bekto apa sah, situng bekto enja aja pun Nabi. Lo apa sah pun setahun full enja. Wa usolli wa arkudu, yang kok asolat tapi yang kok ya asaren ya pun Nabi. Sementara engkau saya paling takwa, engkau saya paling takwa. Tapi kalau pak bojong pun malam, bukan pun malam, semalam suntuk lo dung tedung enten je pun Nabi. Engkau asolat, yang kau tedung, wa arkut engkau tedung. Wa atazawwajun nisa, dan kau menikah dengan orang bini. Kemudian Nabi aktabu, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Setelah Nabi menjelaskan sengko asolat, tapi ya asaren, sengko apa sedeku ya lo apa sah. Sengko ia menikah dengan orang bini, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa saya tak suka tang sunnah, apa bingkok saya kelakor ya, maka bukan bagian dari kaula. Nikah termasuk hadis saya sering baca aki an nikahu sunnati pola nikin to bedak tazawwajun nisa an nikahu sunnati. An nikah itu lo masuk dak hadis Nabi, saya masuk hadis Nabi nikah faman raghiba an sunnati falaisa minni. Keng igabung di ulama bedaan nikah polan awalan Nabi tabu nikah wa atazawwajun nisa. Oh berarti nikah itu bagian dari sunnah Nabi. Nah, tapi lafadz nikahnya bukan bagian dari hadis. Jadi Nabi tabu nikah jangan berlebihan dalam beragama. Upah langsung lo dung tedung apa ujung ternyata makanya nikah sesuai dengan tema semakin bahwa Islam nikah agama yang mudah sederhana. Agama selurus, semudah dan sederhana. Jadi lopah salat malam harus full semalam suntuk tanpa asaren, apa selepas setahun full cuma sebulan Ramadan tok. Nikah pun bi Allah iboles dengan luar biasa. Orang seapa sekelaban penuh pengharapan dan ikhlas di Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Setu-setusane sepora. Orang sa salat tarawih
dengan penuh pengharapan dan ikhlas da Allah pada ghufirallahu ma taqaddama min dzambi sapa ora dosa-dosana. Jadi sesuai 30 hari bi Allah wajib pakai puasa sebulan, tapi juga bi Allah gencer bi lebih 10 akhir bulan Ramadan, yaitu Lailatul Qadar. Luar biasa boleh deki nih kan. Jadi jor-joran juga genceran dari Allah nih kan. Selain iparingi beban untuk apasa selama sebulan penuh. Mungkin nika saya bisa ibadah Pak pemaparan saya sederhana manter bisa membawa manfaat kaulah seorang panjenengan di dalam memahami agama, bahwa agama gintok sama sekali tidak memberatkan. Jadi saya maksud la yukallifullahu nafsan illa usaha nikah maksudnya bahwa Allah tidak membebankan memberi taklif dak hambanya beban syariat nikah, melainkan sesuai dengan kemampuan fitrahnya manusia. Nah, gitu. Mungkin saya dito kurang lebihnya kaula nyuun seporah karena manter bulan puasa kinto kaula sareng panjenengan bisa memaksimalkan bedena bulan puasa kelaban ibadah seampun disyariatkan sareng Allah dan Rasulnya ben sopaja ben manter kaula sareng panjenengan keluar dari bulan Ramadan menjadi orang sefitrah, orang sesoceh boleh. Artinya dosa-dosa kaula sareng panjenengan berguguran selama 6 bulan Ramadan. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.